Kali ini, teman-teman, kita akan bahas nih tentang simple present atau disebut juga present simple, bebas lah mau sebutin apa. Nah, tapi sebelumnya nih, saya pengen minta teman-teman silahkan nih, lihat, perhatikan tabel ini. Perhatikan tabel ini, kalau bahkan tuh saya saranin untuk di screenshot. Bebas kok, biar teman-teman makin ingat, makin paham. Apa sih bentuk dari simple present itu kayak gimana? Sebenarnya kalau teman-teman analisa dan memperhatikan lebih dalam, ini dia itu seperti ini. Kita lihat nih bentuk positif. Biasa nih positif lambangnya plus ya teman-teman ya. Plus kalau teman-teman lihat ini bentuk positif, dia rumusnya subjek plus verb satu plus objek lah. Kita masukin objek. Nah, kalau teman-teman lihat pada bentuk selanjutnya yang bentuk negatifnya ini, lihat nih negatifnya. Kalau bentuk negatifnya teman-teman perhatikan, berarti bentuk negatifnya kita bisa lihat ada lambangnya minus, subject, plus, ditambahkan auxiliary. Nah, mungkin teman-teman agak bingung apa itu auxiliary. Auxiliary itu kita kenal dengan istilah kata kerja bantu atau kata bantu lah. Nah, kita bilang aja kata bantu. Kata bantu. Yang mana kalau dalam bentuk present form, auxiliary-nya itu ada do, ada does. Ini adalah auxiliary untuk untuk simple present. Oke? Do sama does adalah auxiliary untuk simple present. Present simple lah, saya simpannya di sini. Nah, ini ingat-ingat nih. Jadi kalau dalam bentuk negatif, kita pakai subjek plus do atau does nih, teman-teman. Plus not. Atau kita langsung aja deh. Plus don't atau does not. Plus kalau udah ada do atau does not-nya, kita wajib kembali ke verb satu lagi, teman-teman. Oke? Kembali ke verb satu plus objek lah. Ingat ya. Dan kalau teman-teman lihat nih yang bentuk question, bentuk pertanyaan, lambangnya ya question mark, yang bentuk pertanyaan, maka teman-teman bisa lihat auxiliary-nya di depan. Do atau does-nya ini ada di depan, baru plus subjek, baru plus verb satu. Nah, ini rumus sederhananya. Teman-teman bisa lihat juga dari sini nih, makanya saya minta nih teman-teman untuk screenshot. Untuk screenshot. Nah, perhatikan baik-baik. Terus apa kalau menjadi pertanyaan selanjutnya? Apa subjek itu? Nah, ini nih. Teman-teman saya sarankan perhatikan subjek itu ada ini. Kita kenal tuh subjek utama, subjek yang sederhana, yang paling sering kita kenal ada namanya Ayu Dewi. Ingat-ingat nama artis ya. Ayu Dewi, terus she, he, it. Nah, jadi ada 7 tuh. I untuk merepresentasikan saya sendiri, satu orang. You, kamu orang kedua. They, mereka. Orang ketiga berarti, orang kedua maaf. Orang kedua yang mana kalau they itu kalau ada 2 orang, umpama Robbie and Bobby. Nah, ini representasi dari bentuk they karena banyak mereka. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada 2 orang atau lebih itu representasi dari bentuk they. Sedangkan we itu kita. Nah, kalau ayu, they, we itu bentuk dari subjek. Selanjutnya ada she, he, it. She itu untuk satu orang cewek. Untuk satu yang perempuan. She. Satu ya, ingat. Bentuknya hanya satu doang. Tidak boleh lebih dari satu. Karena kalau umpama Ana itu representasi dari she. Tapi kalau Ana and Ilham, nah nggak bisa lagi jadi she. Itu udah menjadi they. Ana and Nia, nah itu udah jadi they. Nggak bisa lagi jadi she. Begitu pula dengan he. He itu cuma satu laki-laki. Ingat ya. Dan it itu satu untuk benda. Intinya kalau she, he, it hanya berjumlah satu. Perhatikan dan ingat baik-baik, Dira Sapi. Nah,
Bagaimana cara memahami ini? Di sini kalau teman-teman lihat nih, dari subjek Ayu Dewi yang warna hijau, verbnya dia study, murni, tidak ada perubahan. Sedangkan kalau subjek yang she, he, it, ada tambahan SIS ini. Nah, ini yang perlu saya ingatkan lagi teman-teman. Ingat lagi. Untuk simple present, kalau subjek Ayu Dewi kita ingat nih. I, you, they, we itu tidak suka S. Ingat ya. Ayu Dewi tidak pernah suka S dalam bentuk simple present. Ayu Dewi tidak suka S. Jadi kalau yang subjeknya I, you, they, we, umpama kalian bilang saya makan, ya I eat. Saya belajar, I study. Mereka membaca, they read. Jadi nggak ada tambahan S-nya teman-teman. Oke, nggak ada tambahan S-nya. Terus selain Ayu Dewi, siapa selain Ayu Dewi dalam bentuk subjek? Selain Ayu Dewi berarti ada she, ada he, dan ada it. Selain Ayu Dewi suka S. Nah, dalam bentuk simple present, kalau subjeknya she, he, it, maka ditambahkan S. Kayak teman-teman lihat nih, she studies. Atau kalian mau pakai nama Amel cooks gitu. Amel cooks pasta. Hmm. Ada S-nya. Atau kita mau bilang Nia washes the clothes. Nah, ada S-nya setelah kata washes. Oke? Ingat ya, teman-teman ya. Jadi, seperti inilah penggunaan dalam bentuk simple present. Jadi, jangan sampai keliru lagi. Khususnya dalam bentuk positif. Kalau subjeknya I, itu pakai verb satu. Sedangkan kalau subjeknya she, he, it, pakainya verb SIS. Oke? Nah, bagaimana dalam bentuk negatifnya? Teman-teman bisa lihat nih, dalam bentuk negatifnya. Dalam bentuk negatifnya, dia ada tambahan auxiliary. Yang seperti saya bilang tadi, ada auxiliary do not, ada auxiliary does not. Sama rumusnya, Ayu Dewi itu tidak suka S. Jadi kalau I tambahannya cuma don't dan kembali ke verb satu. I don't study. You don't study. They don't study. We don't study. I don't eat. You don't eat. Ingat ya, kalau subjeknya she, he, it selain Ayu Dewi suka S, maka tambahan auxiliary-nya pakai does not. Oke, dalam bentuk negatif simple form, present simple, maka pakai does not. Kayak Ari does not teach. Nah, perlu diingat teman-teman, kalau ada does not, verbnya kembali ke verb satu. Jangan lagi ada S di belakangnya. Jangan lagi teman-teman pakai Ari does not teaches. Enggak boleh. Jadi kalau seandainya ada nih teman-teman tulis Ari, Ari itu mengajar bahasa Inggris. Ari teaches English. Kalau dalam kalimat negatifnya Ari berarti pakai does not. Jangan lagi teaches teman-teman, nggak boleh. Pakainya verb satu. Ari does not teach in English. Oke? Ingat-ingat ya, ingat-ingat baik-baik nih bentuknya negatif. Terus bagaimana dalam bentuk question, pertanyaan? Nah, kalau bentuk pertanyaan teman-teman, auxiliary-nya dibawa ke depan. Berarti do atau does-nya dibawa ke depan. Jangan lagi pakai not-nya dulu ya, nggak ada. Dan do atau does ini dalam bahasa Inggrisnya bermakna apakah. Kalau dia berada di depan ya, oke? Bermakna apakah. Kalau bermakna di depan. Kayak contohnya nih kalau posisinya di depan. Apakah Ari mengajar bahasa Inggris? Does Ari teach English? Ini artinya nih, apakah Ari mengajar bahasa Inggris? Atau yang lainnya lagi.
kita pakai apakah mereka belajar bahasa Inggris? Do-nya ini bukan lagi artinya melakukan karena dia bentuknya auxiliary berada di depan, maka artinya apakah, teman-teman? Oke? Apakah? Apakah mereka belajar bahasa Inggris? Do they study English? Nah, jangan lupakan tanda tanyanya ya. Do they study English? Apakah mereka belajar bahasa Inggris? Oke? Nah, inilah bentuk dari simple present form. Jadi kalau dalam bentuk positif, ingat I, you, they, we plus verb 1, she, he, it plus verb ses. Kalau dalam bentuk negatif, I, you, they, we plus do not plus verb 1. Kalau subjek she, he, it pakai does not plus verb 1. Ingat kembali ke verb 1. Dan dalam bentuk pertanyaan, do-nya dibawa ke depan baru subjek. Do you study? Do you work? Do they read books atau apa? Sedangkan kalau subjeknya she, it pakainya does. Does she study? Does he study? Does it study? Dan segala macamnya. Oke? Saya asumsikan nih teman-teman bisa mencerna hal ini. Oke? Nah, sekarang kalau udah tahu rumusnya nih simple present form. Sekarang untuk apa sih fungsinya dari simple present form ini? Pertama, kita tahu fungsinya adalah untuk menyatakan habits, repeated actions, atau events. Jadi kalau seandainya kegiatan yang terjadi berulang-ulang, kegiatan yang merupakan kebiasaan kalian, kayak umpama kita makan 3 kali sehari. Nah, we eat 3 times a day. Bobby berolahraga 2 kali seminggu. Nah, Bobby kan singular kan satu. Bobby berarti berolahraga. Das atau Bobby exercises 2 kali seminggu. Twice a week. Oke? Bobby exercises twice a week. Atau apa yang repeated action, mandi 2 kali sehari atau ada mungkin yang 1 hari 1 kali sehari bebas. Nah, kita bilang mungkin I take a bath twice a day. Nah, fungsinya simple present adalah menyatakan habit, repeated action, atau kegiatan-kegiatan yang berulang-ulang. We watch YouTube regularly, dan segala macam. Atau nih teman-teman, general truth. Kebenaran-kebenaran yang udah disepakati semua deh. Kayak kalau kita bilang education is important, water freezes at 0 degrees, air itu membeku pada 0 degrees. Lupa tuh bahasa Indonesia 0 degrees, maaf. Eh, apa degree. Ya, itulah. Nah, atau kita mau menyatakan juga tentang instruction, menyuruh seseorang, hey, open your book, hey, close the door, tutup pintunya. Instruction, oke? Jadi bisa digunakan menggunakan simple present. Yang lainnya juga adalah for fixed agreement atau kegiatan di masa depan tapi udah fix banget. Pada tahun ini, pada tahun 2023, Ramadan month starts on the 23 March. Kalau udah fix banget. Atau ah yang udah timetable banget, yang jadwal yang udah fix dari kereta api. Umpama, the train, keretanya akan berangkat jam 6 sore ini. Nah, pakai aja the train leaves at 6 p.m. Kalau udah fix jadwalnya. Oke? Nah, itulah fungsi dari simple present. Dan hati-hati, simple present berbeda dengan present continuous karena simple present bukan menyatakan kegiatan yang terjadi saat ini, bukan yang sedang terjadi, bukan yang sedang kita lakukan, tapi merupakan hanya kegiatan yang berulang-ulang, aktivitas sehari-hari. Jadi, saya review teman-teman, fungsi dari simple present adalah untuk habit, untuk repeated action, untuk general truth, kebenaran umum, untuk memberi instruksi, untuk juga jadwal yang udah fix, udah pasti.
Dan rumus utama dari simple present, ingat, Ayu Dewi tidak suka es selain Ayu Dewi suka es. Dan diperhatikan lagi rumus-rumusnya di sini. Oke? Untuk lebih memperkuat pemahaman, silahkan kerjakan soal-soal yang ada di link di bawah ini. Pokoknya ada soal-soal yang udah saya siapkan. Saya ingin teman-teman bisa lebih paham lewat mengerjakan soal-soal. Thank you. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.